Segmen kedua kali ini kayaknya adalah segmen kedua yang paling menyeramkan gitu dan menegangkan. Karena kejadian tragis ini itu baru aja terjadi di 18 Oktober 2024 kemarin, yang dimana kejadian ini itu terjadi di tanah air kita. Iya, di Indonesia. Giulia Manfrini merupakan wanita berumur 36 tahun asal dari Italia nih teman-teman. Beliau ini merupakan salah satu co-founder dari travel agency yang namanya itu Awave Travel. Dan Awave Travel ini merupakan masih termasuk dalam golongan agency travel yang cukup populer dan juga besar ya di Italia. Nah, seperti yang ada di bio Instagramnya nih ya, Awave Travel ini tuh merupakan surfer agency yang dimana memang travel kemana-mana. Nah, tapi Awave Travel ini nggak hanya bergerak di surfer travel aja, melainkan di snowboarding juga. Nah, begitu juga sama backstory-nya dari si Giulia Manfrini ini. Beliau ini adalah atlet dari snowboarding yang memang sekarang ini sudah fokus ke atlet surf yang dimana di laut lepas ya teman-teman ya. Nah, dari sini udah kebayangkan ya, ini tuh perjalanan hidupnya dan juga aktivitas yang dilakukan oleh Giulia ini tuh sangat amat menarik gitu, dan juga aktif dia ya di kehidupan yang memang masih berkoneksi dengan hobinya ini. Tepat pada hari Jumat 18 Oktober kemarin, Giulia ini melakukan perjalanan travelingnya ke Indonesia nih teman-teman. Yang dimana mereka ini berselancar ke Kepulauan Mentawai di Sumatera Barat bersama tim travel agency-nya dia, yaitu Awave Travel. Dan kenapa mereka memilih untuk Kepulauan Mentawai ini dikunjungi dan juga mereka mau berselancar di sana? Karena memang Kepulauan Mentawai ini tuh terkenal dengan ombaknya yang sangat amat anti mainstream dan juga ekstrim teman-teman, apalagi di lingkungan dan juga di lingkup para perselancar dunia ya. Nah, singkatnya nih ya, Giulia Manfrini ini sedang berselancar di atas permukaan lautan nih teman-teman. Nah, tepatnya di perairan Ombak Bengbeng, Pulau Masokut, Desa Pasakiat, Taileleu teman-teman. Tepatnya di Kecamatan Siberut Barat Daya nih. Namun ketika Giulia ini sedang menikmati ombak-ombak yang ada di kepulauan tersebut ya, Giulia ini tanpa disadari dan semendadak itu, setiba-tiba itu ada seekor ikan todak yang menghampiri dirinya teman-teman, ketika dia ini lagi di atas surferboardnya ya. Dan tanpa babi bu nih ya, pokoknya intinya ikan todaknya ini menusuk dada kirinya si Giulia yang sedang berselancar ini. Jadi intinya si ikan todak ini tiba-tiba melompat dari dalam permukaan air itu keluar dan dia menghampiri dada kirinya si Giulia ini teman-teman. Jadi dia ini juga tidak menduga gitu ya bahwa tiba-tiba diloncatin sama ikan todak. Nah, ketika kejadian ini sempat tuh si Giulia ini meminta pertolongan dengan dia melambai-lambaikan tangan gitu. Dan memang disaksikan oleh dua saksi, yaitu yang bernama Massimo dan juga Alexandra teman-teman. Nah, ketika kedua saksi ini melihat Giulia ini sudah melambaikan tangan kayak gitu, itu kan udah kayak pertanda terjadinya hal sesuatu yang buruk gitu ya. Mereka ini langsung sigap untuk membawa Giulia ini ke puskesmas terdekat, yaitu Puskesmas PP Pasakiat Taileleu teman-teman. Nah, pemeriksaan di puskesmas ini itu mendapati luka tusukan dari si ikan todaknya ini yang sedalam 5 cm teman-teman. Itu lumayan dalam juga ya. Nah, tapi selain karena luka dalam ini, ternyata si Giulia ini setelah dia tertusuk ini, dia kan gak sadar gitu ya teman-teman ya. Jadi dia tuh tidak disadari, dia ini kehabisan oksigen dan juga dia tenggelam. Karena ada buktinya juga bahwa ketika dia dibawa ke puskesmas, hidungnya ini mengeluarkan buih-buih warna putih gitu. Nah, karena kejadian tragis tadi, Kepulauan Mentawai yang memang ikonik dengan surganya bagi para perselancar dunia ya, karena di sana ini memiliki ombak-ombak yang anti mainstream dan juga ekstrim teman-teman. Jadi kepulauan ini tuh udah mulai dilanda sama kesedihan nih dikarenakan ya kejadian tragis tadi gitu. Kalau misalnya teman CSDI punya cerita-cerita menegangkan dan juga menyeramkan gitu ya seputar dunia air ataupun ikan-ikan hias, teman CSDI bisa banget rekomendasiin aku di kolom komentar di bawah, karena kita sangat amat open gitu ya, dan juga kita sangat amat menerima ide-ide menarik kalian. Terakhir, aku Agnes, sampai jumpa lagi di segmen kedua selanjutnya. Bye-bye!